Shalom, selamat pagi anak-anak share semuanya. Ya, salam sejahtera, salam sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali membahas pelajaran agama Kristen untuk kelas 7. Nah, anak-anak bisa siapkan buku paketnya dan mendengarkan penjelasan Mister. Kita akan membahas materi dari bab 4, yaitu tentang Allah memelihara ciptaannya. Mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami masih diberikan kesehatan dan semangat untuk bisa mengikuti pelajaran. Berkati pelajaran kami hari ini agar kami bisa mengerti dan memahami penjelasan yang disampaikan guru kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita akan melihat bab 4 yaitu tentang Allah yang memelihara. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak sekali bukti-bukti bahwa Allah itu selalu memelihara ciptaannya, secara khusus manusia. Ya, mulai dari awal Tuhan menciptakan bumi dan isinya sampai hari ini, Tuhan itu tidak pernah lepas tangan, ya, tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Dia selalu memelihara ciptaannya, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, bahkan manusia. Ya, pemeliharaan Tuhan itu jelas, itu banyak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pemeliharaan Allah kepada manusia secara khusus itu sifatnya menyeluruh, ya, yaitu Tuhan memelihara kebutuhan manusia baik itu jasmani maupun rohani. Ya, kebutuhan manusia jasmani ya misalnya makanan, minuman, ya, kesehatan, bahkan udara yang kita hirup setiap hari, ya. Itu semua bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kebutuhan manusia secara rohani, ya, Tuhan memberikan kita firman Tuhan, ya, untuk bisa kita baca, kita dengarkan, ya. Tuhan berikan kita waktu untuk bisa berdoa bersama-sama. Tuhan berikan waktu untuk kita bisa beribadah. Nah, itu kebutuhan rohani manusia, ya. Jadi kita bersyukur bahwa Allah itu selalu memelihara kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan jasmani sampai rohani. Nah, bukti pemeliharaan Allah dalam perjanjian lama itu bisa kita lihat dalam peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, menuju tanah Kanaan. Itu Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar melalui Musa. Nah, selama 40 tahun Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun. Kita tahu bahwa padang gurun itu tempat yang panas kalau siang hari dan malam itu dingin. Ya. Dan di padang gurun inilah kita melihat bahwa Tuhan itu memelihara bangsa Israel, memberi makan mana setiap hari. Mana itu roti yang turun dari surga. Ya. Itu setiap hari bangsa Israel bisa memungut mana tanpa harus bekerja. Kemudian juga memberi daging, ya, dari burung yang Tuhan kirim setiap hari, ya. Dan itu bangsa Israel bebas untuk mengambil, ya, makanan dan daging yang Tuhan sediakan. Ini luar biasa. Nah, selain itu Tuhan juga melindungi mereka kalau malam hari. Tuhan memberikan mereka tiang api untuk menerangi jalan mereka. Kan padang gurun itu gelap. Jadi untuk menerangi perjalanan mereka di malam hari ada tiang api, ya, semacam api yang menjulang tinggi ke atas. Jadi menerangi bangsa Israel, bahkan memberi rasa hangat kalau malam, ya, karena malam itu kan dingin. Kemudian kalau siang panas, Tuhan memberikan mereka tiang awan untuk melindungi mereka dari panas dan selalu menjadi petunjuk, ya, penuntun untuk bangsa Israel bisa
berjalan kemana mereka mau pergi. Jadi tiang awan dan tiang api itulah bentuk pemeliharaan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Nanti anak-anak bisa baca dalam Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Ya. Nah, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak usah takut, tidak usah khawatir terhadap apapun. Ya, karena Tuhan itu selalu menyertai mereka. Di dalam Matius 10 ayat 26, jangan takut, ya. Ya, karena Tuhan itu selalu ada. Ya. Bahkan kita ini melebihi dari burung pipit. Ya, burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 kita bisa baca di sana Tuhan Yesus mengingatkan tentang hal kekhawatiran. Jadi kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan makanan, minuman, pakaian. Ya, selama kita hidup ini bisa bertanggung jawab, Tuhan akan bertanggung jawab memberkati makanan, minuman, pakaian kita. Tuhan bisa menyediakan itu semua. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang aja Tuhan bisa pelihara. Mengapa kita manusia yang lebih spesial tidak bisa Tuhan pelihara? Tuhan sanggup memelihara kita. Dalam Mazmur 126 ayat 25 dikatakan juga bahwa Tuhan itu sang pencipta. Ya, namanya pencipta pasti dia juga menyediakan kebutuhan ciptaannya. Makanan dan lain sebagainya. Jadi anak-anak kita tidak boleh takut dan khawatir. Ya. Berikutnya kita melihat menghitung berkat Tuhan. Ya. Seringkali manusia melupakan kebaikan Tuhan, melupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, padahal Allah itu selalu hadir, selalu melihara ciptaannya, mulai dari perkara-perkara kecil sampai besar. Jadi Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dia selalu memelihara, memberkati kehidupan manusia mulai dari perkara besar sampai perkara kecil. Nah, berkat Tuhan yang kita terima setiap hari itu tidak akan pernah habis dan tidak pernah terhitung. Tapi seringkali manusia banyak melupakan Tuhan. Banyak yang tidak puas, tidak bersyukur kepada Tuhan. Padahal berkat Tuhan itu setiap hari tidak terhitung, ya, dan tidak akan pernah habis. Ya. Lalu bagaimana sikap kita, anak-anak Tuhan, terhadap berkat Tuhan yang kita terima setiap hari? Pertama, jangan membandingkan berkat kita dengan orang lain. Ya anak-anak, setiap orang itu memiliki berkatnya masing-masing. Kejadian 49 ayat 28. Ya, setiap orang punya berkat masing-masing. Jadi kita tidak boleh iri, kita tidak boleh bersungut-sungut kalau ada orang lain, tetangga kita, teman kita yang berkatnya lebih daripada kita tidak boleh iri. Karena setiap orang itu punya berkatnya masing-masing, tidak boleh membanding-bandingkan. Kemudian yang kedua, kita belajar mencatat semua aktivitas kita setiap hari. Belajar mengevaluasi diri setiap hari. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, ya kita terus evaluasi, kita catat secara kontinu. Ya, kalau ada kekurangan, kesalahan kita perbaiki setiap hari. Raja Daud mengajarkan kepada kita dalam Mazmur 90 ayat 12, belajar menghitung hari-hari. Artinya apa? Belajar menjalani hari-hari, belajar mengevaluasi, belajar mencermati hidup kita setiap hari itu dengan bijaksana, dengan hati-hati. Ya, belajar mengevaluasi diri setiap hari. Ya. Yang ketiga, kita belajar mengucap syukur selalu. Ya, mengucap syukur itu artinya ya kita belajar menerima dengan puas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh merasa kurang, ya merasa aduh Tuhan itu berkatnya kok sedikit, ya. Jangan, kita belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ya. Nah, anak-anak mari kita lihat penjelasan beberapa ayat ini. Mazmur 90 ayat 12. Ini Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang isinya tentang doa Musa. Jadi Musa pernah berdoa selama di padang gurun. Nah, doa Musa ini dikutip oleh Raja Daud. Inti dari doa ini adalah ya Musa minta hikmat untuk bisa menjalani hari-harinya dengan bijaksana. Supaya apa?
supaya kita ini terus-menerus mendapat kebaikan, mendapat berkat dari Tuhan. Harus bijaksana. Setiap hari kita belajar menjalani hidup ini dengan benar. Matius 6 ayat 25 sampai 34 ya, tadi sudah kita singgung bahwa ini mengenai tentang realita manusia. Pada umumnya manusia itu mudah khawatir, mudah cemas. Khawatir akan makanan, minuman, pakaian. Padahal Tuhan katakan apa? Kita tidak boleh khawatir. Sebagai anak Tuhan, Tuhan mengingatkan jangan pernah kita khawatir. Tidak boleh khawatir. Karena Tuhan kita itu Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Ayat hafalan ya di pembelajaran kita kali ini terdapat dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Mari kita belajar untuk selalu percaya dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Sekian pelajaran kita berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semuanya. Amin.